Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan pada soal UTS mata kuliah Mitigasi Bencana dan Kearifan Lokal. Menurut pemahaman saya tentang mitigasi bencana, yaitu mitigasi bencana juga disebut dengan penanggulangan bencana, di mana kita melakukan sebuah tindakan nyata seperti pembangunan fisik maupun membuat akan adanya penyadaran atau kesadaran pada diri untuk meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana, upaya untuk mengurangi adanya resiko atau dampak dari bencana. Menurut saya, pada saat kondisi terjadinya gempa bumi, kemudian ada orang tua saya yang berusia 70 tahun berada di kamar 1, dan ada adik saya yang berusia 10 tahun berada di kamar 2, yang terlebih dahulu saya selamatkan adalah orang tua saya yang berusia 70 tahun di kamar 1. Hal itu dikarenakan orang tua saya termasuk kelompok rentan, yang mana kelompok rentan yaitu orang yang terlebih dahulu diprioritaskan untuk diselamatkan jika terjadinya sebuah bencana alam, yaitu gempa bumi. Karena orang tua dianggap sebagai korban yang tidak berdaya dan lemah karena usianya yang sudah lansia, dan juga pastinya sudah tidak punya kesehatan yang stabil dan kuat lagi untuk memiliki kekuatan dalam menyelamatkan diri dari bencana. Sebenarnya, anak-anak atau adik saya yang berusia 10 tahun itu sudah termasuk kelompok rentan, namun jika disandingkan sebagai korban yang lebih lemah, tentu saja orang tua saya berada pada posisi yang lebih diutamakan. Karena untuk anak-anak yang sudah berusia 10 tahun, tentu saja usia anak-anak yang sudah bisa berjalan bahkan berlari. Jadi untuk kesehatan yang stabil dan kuat untuk menyelamatkan penyelamatan dengan berlari atau berlindung di tempat aman lebih bisa dilakukan pada adik saya yang berusia 10 tahun. Maka dari itu, yang lebih dahulu diselamatkan ketika terjadi bencana gempa bumi yaitu orang tua yang sudah lansia. Solusi yang dapat dilakukan pada penanggulangan bencana banjir yaitu yang pertama adalah menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua adalah tahu memilah sampah dan membuangnya secara teratur pada tempatnya agar tidak terjadi pembuangan sampah sembarangan. Yang ketiga adalah bekerja sama pada warga lingkungan sekitar untuk melakukan penanaman pohon dan tumbuhan pada lingkungan tempat tinggal. Yang keempat adalah rajin melakukan pembersihan saluran air pada rumah sendiri untuk menghindari penyumbatan pada selokan. Yang kelima adalah menghindari untuk tinggal di daerah dekat perairan seperti sungai atau laut yang airnya bisa pasang surut sampai ke lingkungan tempat tinggal. Contoh bentuk kearifan lokal di daerah saya, lebih tepatnya yaitu Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk mengurangi adanya resiko atau dampak dari bencana, yaitu kentalnya akan istiadat pada suku Kaili di Kota Palu, yaitu pernah melakukan kearifan lokal pada saat adanya bencana wabah COVID-19 dengan melakukan kearifan lokal tradisi mandi safar, yaitu menceburkan diri ke dalam air laut secara beramai-ramai dengan diyakini untuk tolak bala atau menghilangkan bencana yang akan datang dan yang telah datang, termasuk wabah COVID-19. Kaum laki-laki dan perempuan dipisahkan pada saat tradisi mandi safar. Dan hal itu pernah dilakukan di Laut Tipo, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu. Baiklah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.